Ini part 2. Ada panggilan sama sekali. Aku itu sambil jualan online. Nah, aku buka usaha K-pop. Aku jualan K-pop merch. Cuman aku jualan tuh sambil dibarengin dengan usaha crafting. Nah, jadi kan aku tuh usaha crafting dan K-pop tuh aku gabungin. Jadi di situ aku jualan explosion box tapi temanya K-pop. Kalian tahu kan explosion box yang kayak box gitu, dibuka tuh kayak wow gitu loh. Kayak ada kejutan gitu di dalamnya. Nah, aku usaha itu, aku bikin sendiri. Aku bikin tuh bikin usaha itu modal tuh kurang dari 50.000 pokoknya. Aku beli karton, beli double tip, beli kertas berwarna gitu ya, dan aku print gambar-gambar K-pop itu di warnet, di tukang fotokopi. Nah, itu tuh pokoknya aku jual itu sekitar harga 85.000 per boxnya. Aku itu pertama jualan online pada saat itu belum lewat Instagram, dan dulu tuh masih boomingnya Line. Aku jualan lewat Line. Aku bikin toko online lewat Line. Dulu tuh nama tokonya Mr. OK Shop. Mungkin kalian pernah tahu atau yang seumuran dan pernah follow akun itu tempat jualan aku dulu. Tentunya waktu pertama bikin toko itu pasti belum punya pengikut kan. Nah, dari sisa uang modal dari beli bahan-bahan, aku pakailah buat iklan. Waktu itu aku iklan di kayak bukan sponsor, kayak akun-akun K-pop gitu. Dulu aku yang murah-murah sih sebenarnya, sekitar berapa ribu gitu. Dan itu tuh pokoknya aku ngeluarin uang lagi sebenarnya, cuman nggak terlalu besar, dan itu juga buat iklan. Sampai pada akhirnya ada berapa pengikut gitu ya, adalah yang beli. Nah, kan dari bahan-bahan yang aku beli itu aku bikin beberapa grup kan. Waktu itu ada EXO, ada BTS gitu ya. Waktu itu kayaknya cuma 2 doang, dan ada yang beli. Alhamdulillahnya itu pelanggan pertama aku. Dia tuh beli yang BTS. Waktu itu Explosion BTS tuh harganya 85.000. Aku bikin dan aku kirim ke customernya, dan alhamdulillahnya si customernya tuh suka. Dan di situ aku mulai ngembangin lagi kan usaha itu. Tapi dari situ uangnya itu kan zaman waktu itu aku belum pernah punya m-banking ya, jadinya aku masih transfer manual lewat ATM, masih terima transferan lewat ATM juga gitu kan. Jadi menurut aku itu kurang efisien, soalnya dari biaya transfernya pun itu udah kepotong kan, dan biaya dari rumah ke ATM-nya tuh agak jauh. Jadi aku harus naik angkot gitu. Biayanya tuh PP 4.000. Jadi nggak murni 85.000 tuh masuk ke kantong aku kan. Nah, dari situ aku mulai memutar otak. Aku itu nggak mungkin kan kalau cuman jualan ini aja. Nah, dari situ aku dropship lah dari toko lain. Aku dropship barang-barang K-pop, kayak tas, kayak poster, kayak photocard gitu, pokoknya yang unofficial. Aku dropship dari toko lain, aku cari-cari toko yang menurut aku itu bagus,
dan aku mulai dropship, dan aku minta foto, aku minta ini itunya, dan dikasih kan. Aku mulai jualin di toko aku, dan aku mulai iklan-iklan lagi. Nah alhamdulillahnya itu sampai 3 bulan, sekitar 3 bulan tuh aku udah lumayan rame dengan orderan aku. Udah lumayan rame, meskipun rame tapi itu nggak sebanding dengan usaha yang aku keluarin. Maksudnya di situ aku kurang bisa ngatur waktu gitu ya, kurang bisa bagi keuangan aku gitu ya. Jadi kayak emang bener-bener masih pemula banget gitu. Jadi belum banyak pengalaman yang aku dapetin. Aku belum terlalu belajar waktu itu, makanya jadi waktu itu tuh kadang aku kerjain dari pagi sampai malam gitu ya. Istirahat tuh cuman makan, cuman sholat. Itu tuh pokoknya nggak ada berhentinya sama sekali, sampai aku ngedrop banget, sampai aku tiba-tiba sakit gitu ya, karena cuman ngejalanin bikin explosion box itu. Namun keuntungannya tuh yang nggak seberapa, cuman aku tuh nggak tahu harus ngapain lagi kan. Pokoknya aku jualan itu pokoknya yang aku kerjain aja lah pokoknya. Nah sampai 3 bulan pokoknya itu, tapi aku mulai dikit-dikit itu aku kumpulin kan keuntungannya. Aku belilah sebuah printer. Nah dari situ kan, sebelumnya itu aku bolak-balik ke tukang fotokopi kan untuk ngeprint gambarnya. Nah aku belilah printer. Waktu itu aku beli printer HP yang cuman bisa buat ngeprint HVS aja. Nah di situ aku kan sama sekali nggak punya pengalaman dalam dunia percetakan kan. Aku taunya printer itu bisa buat ngeprint semuanya aja gitu kan. Ternyata yang aku beli itu kan harganya cuma sekitar 500 ribuan. Nah printer itu aku print pakai kertas foto itu luntur, otomatis luntur, karena emang tipe printnya tuh cuman bisa buat ngeprint kertas HVS aja kan. Nah dari situ aku mulai muter otak, ini gimana caranya aku pengen jualan kayak photocard gitu, hasil aku sendiri, hasil gambaran aku sendiri, tapi biar gak luntur gitu kan. Aku laminasi lah itu pakai kayak kertas laminating, dan itu tuh hasilnya gagal. Dari situ aku udah mulai frustasi banget ya, harus gimana gitu kan ya, sedangkan aku juga butuh uang gitu kan. Nah sampai situ aku udah mulai down gitu kan, udah mulai kayak kehabisan cara gitu ya. Nah alhamdulillahnya itu aku dapat panggilan kerja. Nah aku dapat panggilan kerja di Bekasi. Nah dari situ udah mulai ada titik pencerahan. Nah dari situ aku udah mulai ada pencerahan, lalu aku terima tuh panggilan kerja itu. Nah tapi panggilannya itu kan perusahaan di Bekasi, sedangkan perusahaan pusatnya itu ada di Jakarta Utara. Otomatis aku mau gak mau harus ke Jakarta Utara kan buat tesnya. Aku konsultasi dulu sama ibu aku ngomong-ngomong ini gimana gitu kan. Alhamdulillahnya itu ibu aku izinin, karena aku juga tekad banget pengen ngerubah nasib gitu ya. Jadi kayaknya emang harus pergi keluar kota gitu ya, karena UMR di Bandung dengan UMR di Bekasi itu kan jauh banget ya. Nah dari situ aku udah mulai bertekad, pokoknya aku tuh pengen ngerubah hidup aku gitu ya. Dari yang awalnya orang gak punya, aku pengen punya gitu kan. Pokoknya ingin membahagiakan kedua orang tua. Nah di situ aku mulailah panggilan itu aku terima.
aku tes tuh di Jakarta Utara. Aku tes pokoknya itu selama kurang lebih 1,5 bulan aku tes. Nah, dari selama aku tes itu tokoku itu masih aktif gitu ya. Nah, kadang aku itu kan waktu tes itu aku nginep di saudara aku ya yang di Bekasi. Jadi kadang barang dagangannya itu aku bawa ke rumah saudara aku bikinin di sana, sambil aku kalau ada orderan aku bikin, kalau enggak ya enggak, sambil aku tes kerja itu. Nah, padahal saat itu toko aku yang di Line itu udah 5.000 pengikut. Selama 3 bulan aku udah berhasil ngumpulin 5.000 pengikut dari Line. Itu udah lumayan banyak ya maksudnya, karena dari situ pun aku udah bisa beli printer yang seharga 500.000 itu kan. Itu sih suatu pencapaian yang luar biasa bagi aku ya, karena aku itu masih pemula banget dari jualan online. Jadi ya kayak belum ada pengalamannya sama sekali. Di situ aku udah mulai stop, karena aku sampai aku kan tes tuh dari pertengahan bulan Juli sampai akhir Agustus. Nah, akhir Agustus aku alhamdulillahnya keterima kerja di Bekasi. Nah, dari situ kan aku udah mulai kerja ya. Aku tuh kerja kan di perusahaan otomotif kan. Nah, otomatis jam kerjanya pun dari pagi sampai sore, bahkan kalau lembur pun sampai malam gitu ya. Dan aku itu kan kerja di PT ya, jadi capek banget. Jadi kayaknya buat toko itu aku lepas tangan, aku nggak sanggup pegang. Nah, dari situ aku udah hantu jualan online. Karena aku udahan jualan online, aku fokus kerja itu selama kurang lebih 2 tahun. Karena kontrak di perusahaan itu 2 tahun, aku udah off dulu. Nah, pada saat habis kontrak di perusahaan itu, aku mulailah jualan online lagi. Nah, aku dirikanlah kayak online shop yang sekarang ini. Sekarang itu toko online aku kan Tumilove ya. Nah, itu tuh awalnya tuh aku bikin dari Instagram. Aku bikin toko di Instagram. Aku bertekad pengen jualan online lagi kan. Karena dari situ posisi aku nganggur, dan aku juga udah mulai masukin lamaran lagi sebenarnya. Lamaran ke beberapa perusahaan di Bekasi ya. Nah, dari situ aku mulai jualan online lagi. Aku bikin toko di Instagram gitu ya. Aku mulai jualan yang serupa seperti 2 tahun yang lalu. Aku mulai jualan explosion box lagi. Tapi kali ini karena aku udah punya uang, aku bisa lebih ngebagusin barang dagangan aku dan iklan di beberapa influencer. Nggak influencer aja sih, ada di akun-akun K-pop juga gitu ya. Nah, dari situ aku mulai bikin explosion box lagi. Aku udah punya printer bagus gitu ya. Dari hasil kerja aku gitu, aku mulai bikin itu semua. Dan dulu tuh nama tokonya bukan yang sekarang. Dulu nama tokonya Sunny Bloom Craft. Nah, lanjut di part 3 ya.